You may know Ubud as one of the centers for art and culture of Balinese, with incredible diversity and creativity. Some tourists do come here to visit galleries, arts, or beautiful craft shops because of the natural charm of Ubud, offering an incredible beauty. But did you know that the presence of beautiful natural resources, some of these places have been used as places for refreshing, as well as enjoying delicious Bali special dishes. Even then, few famous eaters was born from a city that satisfied the eyes, the souls, and the both of the stayers. No wonder if Ubud is so popular as a tourism destination in Bali and growing into a tourism center. Ubud is a place where all humans enjoy. Just like cuisines in other regions, Balinese also always use natural ingredients available from nature to be combined with spices that produce different flavors. Balinese cuisine is known to be the most complicated in the world because it requires fresh ingredients, various spices until it produces complex flavors. Specialty of the taste obtained from traditional spice mixes or base ingredients made from various spices that are finely ground. Typical Balinese cuisine on average is indeed a processed vegetable or meat cooked with these base ingredients. But we need to know, Balinese cuisine comes from a cultural blend of Chinese, Indian, and Mid-Eastern culture, which makes the preparation and cooking process is not easy. But with this difficult processing, the Balinese taste then becomes authentic and different. And every inch of the region in Bali, of course, also has a different characteristic. Several regions each innovate through business and culinary by utilizing the natural potential around it, like fertile land that we see today, that is city of Ubud. Ya, Ubud menjadi satu lokasi yang penting dalam pariwisata Bali karena identitas dan ciri khasnya yang sangat-sangat menarik. Identitas adalah bagaimana Ubud berkaitan erat dengan kebudayaan komunitas desa, dan yang terpenting adalah menjadi bagian dari pusat aristokrasi atau kerajaan yang ada di Bali. Nah, pengembangan Ubud menjadi penting karena dia mengembangkan jenis pariwisata yang berbasis komunitas dengan kekuatan penting pada interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal. Nah, daya tarik inilah yang kemudian memperkenalkan Ubud menjadi alternatif pariwisata yang ada di Bali. Karakteristik wisata dengan berbasiskan kebudayaan. Di sini wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, kemudian juga melihat pusat-pusat kebudayaan yang ada di kerajaan Ubud. Bagaimana cikal bakal perkembangan Ubud sebagai sebuah desa wisata? Itu diawali dengan sebuah muhibah kesenian ke Perancis. Pada saat itulah Ubud menjadi terkenal dan menjadi lokus pariwisata alternatif yang ada di Bali. Hal lainnya yang juga sangat penting kita lihat adalah bagaimana
koneksi atau hubungan antara kaum aristokrat ini dengan budayawan, seniman dari mancanegara, dari Eropa yang datang ke Ubud pada awal-awal perkembangan pariwisata. Kita mencatat misalnya beberapa nama seniman besar yang hadir di Ubud seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet, kemudian beberapa seniman tari, film, dan lain sebagainya, kemudian mengglobalkan Ubud menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang lebih intelektual dan berbudaya ya. Bali agriculture is part of the supporting aspect of Bali tourism, including Ubud. The rapid development of tourism in Bali not only has a positive impact such as the creation of jobs and increase in regional income, but because of the rapid development of this tourism, then it becomes a challenge for the people of Bali to keep moving the wheels of economy through agriculture, farm, which can be processed into traditional culinary. At the moment, synergy between the government and local communities is needed so that the potential of Bali's natural resources is still considered in the future, so that the common priority is building businesses that still benefits the surrounding community. Daya tarik utama Ubud saya kira adalah selain identitas kerajaan, kemudian juga karakteristik pariwisata yang dikembangkan dengan mengintegrasikan komunitas, banjar, kramo, desa dengan wisatawan. Saya kira satu hal yang juga menjadi penting adalah bagaimana diplomasi lewat kuliner yang sering disebut dengan gastronomi ya. Nah, ini menurut saya menjadi sangat penting. Saya melihat selain nasi campur begitu ya yang khas Bali dengan sayur urap, kemudian sate lilit dan lain sebagainya. Yang juga menjadi sangat penting adalah menurut saya bebek tepi sawah ya, dengan bebek yang ditawarkan menjadi ciri khas dari Ubud dan diproduksi oleh komunitas masyarakat yang ada di Ubud dengan melibatkan produk lokal, baik itu pertanian, perkebunan, kemudian peternakan, dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses produksi dari kuliner itu. Dalam hal ini adalah bebek tepi sawah misalnya, ataupun kuliner-kuliner yang lain yang akan berkembang. Saya kira ini menjadi sebuah kerangka ataupun tujuan kita bersama untuk menciptakan karakter wisata kuliner khususnya yang berbasis kepada sumber daya masyarakat lokal. If we know a lot of Balinese cuisine was identical to chicken rice, bebek tepi sawah is another option that you should try. This restaurant successfully mixes the natural charm of Ubud with the taste of fried duck that is rich in traditional Balinese spices. This restaurant comes from a simple small family who only have earned working capital since adolescence. The owner so persistently built this restaurant from scratch and indeed already has an interest in culinary and cooking, especially for Balinese cuisine. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jerudukuh Numan Sumerte. Saya lahir di Banjarkalah, Kelihatan Ubud. Saya memulai membuka restoran bebek tepi sawah pada tanggal 12 Agustus tahun 1999. Kenapa saya ingin buka restoran bebek tepi sawah? Berdasarkan pengalaman hidup saya, karena saya berawal dari bisnis galeri. Nah, dari tahun 81
saya punya galeri dengan meminjam rumah orang tua saya, dan berkembanglah galeri itu menjadi 4 galeri. Nah, pada saat kejadian Perang Kluk dan jatuhnya rezimnya Pak Harto tahun 98, semua bisnis pariwisata saya dari mebel, galeri patung, galeri lukisan semua jadi hancur dan hidup sangat susah sekali, tidak bisa menggaji karyawan sampai harus menjual mobil satu persatu untuk bisa menggaji karyawan. Nah, berdasarkan pengalaman dari itu, saya bertekad untuk punya bisnis yang bisnis lokal. Bisnis lokal sehingga saya berusaha tidak tergantung kepada pariwisata. Makanya saya membuka Bebek Tepi Sawah restoran ini. Nah, itu kenapa saya juga punya keyakinan untuk membuka restoran bebek tepi sawah, karena saya hobi makan, juga bisa masak masakan Bali seperti lawar, sate lilit, garang asem, bebek tutu, dan juga istri saya hobi masak, otodidak, belajar dari orang tua, dan juga saya dari nenek saya juga pedagang. Kenapa saya memilih bebek? Nah, sebenarnya bebek itu makanan yang sangat enak. Akan tetapi banyak orang yang tidak bisa masak karena baunya amis. Contoh kalau kita bikin di Bali itu bikin lawar ya, itu kan terkenal sekali. Kalau bikin lawar ayam dengan lawar bebek, kalau orang pintar masak, orang bebek jauh lebih enak. Gitu. Tapi itu kalau chefnya pintar. Kalau tidak pintar jadi amis. Nah, jadinya karena saya punya tim, ya saya punya tim di dapur di Bebek Sawah, juga punya istri, dan saya sendiri memang kebetulan hobi. Kita yakin sekali kita bisa menyajikan makanan yang enak dan disukai oleh turis, utamanya turis lokal. Bebek Tepi Sawah presents a typical fried duck menu in terms of spice mix. The famous menu is Bebek Tepi Sawah Crispy Duck, which uses local Balinese duck known for its tender meat and strong taste quality. This menu becomes a favorite of customers because of the texture is crispy and crisp when chewed. To add uniqueness of the taste in a package of Bebek Tepi Sawah Crispy Duck, also added 3 types of sambal. Among others are sambal matah, sambal goreng embe Bali, and sambal ulek. This crispy duck dishes is also served with the enjoyment of kalasan long beans ala Bali. So when you cook a serving of crispy duck, you will enjoy the taste of Bali that innovate into a pride of Ubud City. Resep itu sebenarnya sudah warisan turun-temurun. Nah, cuma sekarang setiap orang punya selera, ada yang lebih pedas, lebih asin. Jadinya disinilah keahlian kita untuk meracik bumbu itu sehingga bumbu itu bisa pas di masyarakat lokal dan juga internasional. Nah, makanya seperti di sini kita sampai ada 2 macam sambal. Maksudnya 2 macam sambal itu ada yang pedas, ada yang tidak pedas. Sambal lokal dan sambal bule. Nah, terus kalau produk bebeknya kita memang memakai bebek yang istilahnya sudah dewasa, bukan bebek yang meri atau bebek yang masih kecil gitulah. Udah biasa umurnya kira-kira 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, itu masalah bebek yang kita gunakan. Yang jelas juga kebersihan bebek harus betul-betul bagus, tidak boleh ada yang masih berbulu gitu, harus betul-betul bagus. Nah, terus kalau untuk mendapatkan bebeknya, saya justru tidak mau memelihara bebek karena saya ingin bagaimana ekonomi itu jadinya berpengaruh juga hal yang positif untuk lingkungan di sini. Jadinya semua saya beli, ya sayur, ya bebek, lombok, segala bumbu saya beli, tidak saya tanam walaupun saya punya tanah yang cukup luas, tapi saya alangkah bahagianya kalau saya bisa berbagi, bisa memberi itu adalah juga kebahagiaan saya. Jadi tepatnya di sini waktu zaman dulu tuh di sini semua sawah, tidak ada bangunan, semua di sini kosong, tidak ada bangunan. Sayalah yang pertama ada di tempat ini, dan ini memang asli lingkungannya sawah. Nah, karena latar belakang saya adalah seorang sopir dan guide, dan juga saya seorang pelukis. Saya suka melukis dari umur 8 tahun, dan saya punya
pelukis yang saya kagumi namanya Walter Spitz. Karya-karya beliau itu betul-betul melukis suasana Bali yang original. Nah, sehingga saya juga berpikir kalau saya bikin restoran saya di sawah dan saya mempertahankan sawah ini dan saya juga rubah-rubah sedikit sehingga sawahnya jadi seni, saya pikir tamu itu pasti juga akan senang. Turis mancanegara yang datang ke Bali pasti ingin melihat Pulau Bali, sudah pasti itu. Dan juga kalau ke Ubud pasti ingin melihat suasana desa Ubud dan juga ingin melihat kehidupan masyarakat Ubud. Nah, maka itu udah saya membuat restoran ini dengan banyak saung-saung dan juga kental dengan, saya agak fanatik harus bangunan Bali karena saya ada di Bali. Turis kalau ke sini bisa foto-foto di rumah adat, bisa foto-foto di sawah, dan juga ada dapur kuno saya buat di sebelah, itu juga bisa pakai foto-foto biar mereka tahu zaman dulu ratusan tahun yang lalu begitulah cara masak orang Bali. Harus ada orang-orang yang punya idealis untuk mempertahankan budaya Bali. Just like its name, Bebek Tepi Sawah has a restaurant concept with a view of rice field to satisfy their customers. So we just not only enjoy some delicious dishes, but also served with a romantic atmosphere with a thick Balinese feel. This restaurant is on Goa Gajah Highway, Banjartegas, Desa Peliatan, Ubud. To be precise, on the side of the highway and adjacent to Goa Gajah Bali tourist attraction. This restaurant is open from 10 a.m. in the morning until 10 p.m. Dan pelan-pelan Bebek Tepi Sawah menjadi cukup dikenal, bukan hanya di Indonesia, karena kita punya cabang di mana-mana, termasuk di Jakarta ada 8 dan juga di tempat provinsi lain seperti ada di Batam, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Balikpapan, dia masih banyak lagi ya, karena banyak. Saya juga lupa harus lihat catatannya, karena sekarang udah mulai anak-anak saya yang menghandle, karena saya punya anak 5, mereka juga sudah beberapa membantu saya. Kalau untuk bumbu, itu semua bumbu cabang-cabang di Jakarta dan seluruh Indonesia, semua bumbunya dibuat di sini. Karena resepnya masih kita pegang, tidak dilepas, kita masih pegang, masih ada secretnya istilahnya ya. Kita buat di sini, setelah jadi kita kirim ke semua cabang. Besides established in Ubud, Bebek Tepi Sawah also opened their branches in several other places in Bali, such as at Beach Walk Mall Kuta, Kartika Plaza Street Kuta, ITDC Nusa Dua area, and in Krishna Culinary Tourism, Jalan Raya Tuban, Kuta, Bali. Even Bebek Tepi Sawah also penetrated into major cities in Java Province, among others in Jakarta and Yogyakarta. On its progress, Bebek Tepi Sawah not only offers a special menu crispy fried duck as a mainstay menu, but also serves other variants ranging from typical Western to seafood. Nama saya Putu Gede Suarsana, dipanggilnya Tunik. Saya anak pertama dari Bapak Jero Dukuh Nyoman Sumerta, Bebek Tepi Sawah. Jadi kebetulan saya juga udah terlibat dalam usaha bebek ini. Sebelum ada Bebek Tepi Sawah saya sudah terlibat sebenarnya, karena selain restoran kita ada bisnis lain juga seperti art gallery gitu. Jadi hampir 24 tahun saya udah terlibat membantu di usaha orang tua. Untuk bebek sendiri yang kita jual di Bebek Tepi Sawah, harga itu kalau sebelum take and service itu sekitar 135 ribuan. Jadi setelah take and service sekitar 157 ribu lah. Jadi mungkin ada yang
bilang mahal, ada yang enggak, ya itu tergantung. Karena kebetulan kita hanya memakai semua bahan-bahan lokal dan kualitas terbaik gitu, dan tidak ada yang kita kurang-kurangin. Jadi karena memang kita lebih ke kualitas dan rasa dan mutu makanan sendiri. Kalau sebelum pandemi itu kita masih bisa kalau weekend mungkin 600 sampai 800 porsi sehari. Itu apalagi kalau pas ada liburan lebaran atau tahun baru mungkin bisa sampai 1000-1200 satu hari. Nah itu berarti sekitar kalau 1200 600 ekor karena kita kan proporsinya setengah ekor itu gitu. Tapi sudah lengkap dengan nasi, sayur, dan 3 macam sambal yang menjadi andalan kita. Dari dulu juga di rumah, karena kita sudah dari kecil dilibatkan untuk setiap acara keluarga, adat, budaya, gotong royong, masak-memasak di kampung. Jadi kita dari kecil sudah dilibatkan. Jadinya secara tidak langsung kita udah belajar dasar-dasar makanan Bali itu seperti apa, bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita melihat ke desain konsep bangunan, ya seperti yang tamu sudah lihat mungkin, ya kita sangat menghargai betul dan mencintai betul karakter, ciri khas, asli arsitektur Bali. Jadi seperti yang orang lihat ya kita masih traditional style, ruangan terbuka, banyak lesehan gitu. Jadi ya memang kita pingin menampilkan suasana Bali ya sebali-balinya gitu. Jadi otentik Bali gitulah. Ya, satu hal yang penting menurut saya ketika kita berbicara tentang kuliner lokal adalah bagaimana mereka ataupun usaha kuliner lokal ini mampu untuk mengadaptasi perubahan yang ada. Apa semacam representasi dari identitas dari produk kuliner tersebut. Saya kira bebek tepi sawah ataupun kuliner-kuliner Bali yang lain, saya kira memiliki modal sosial yang sangat kuat ya, karena branding dari Bali dan branding dari Ubud itu sendiri sebagai desa wisata global. Tanpa mengurangi makna dari perubahan, ya kita harus selalu bisa berimprovisasi dengan perubahan tersebut tanpa meninggalkan ciri khas, nilai-nilai budaya dan apa yang ada di kita sendiri di Ubud lah. Saya bilang bebek-bebek tepi sawah seperti itu. Jadi ke depan harapannya ya semoga kondisi membaik, sudah tentu dengan kualitas yang baik, dengan standar-standar yang kita bisa jaga dengan baik. Lalu harapannya ya semoga semua bisa normal kembali aja dan kita bisa tetap mensupport UKM kecil, pedagang sayur segala macam, jadi semua kembali normal Pak. Itu aja sih harapannya sebenarnya. Visiting Ubud, it feels incomplete if we don't visit the restaurant Bebek Tepi Sawah. Some people consider this restaurant is quite expensive and luxurious. But if we know the struggle and its purpose, of course we will understand why every menu is so special. In a portion of crispy duck, there is hope to move the regional economy, preserve authentic Balinese flavors through a recipe by I Nyoman Sumerta. He is a role model for all of us to be persistent and continue to fight to achieve the goal. You know why Bebek Tepi Sawah can be as successful as now? Yang sangat berjasa terhadap restoran Bebek Tepi Sawah ini adalah istri saya, ibu saya, tim saya, dan juga almarhum Bapak Jopape. Karena beliaulah yang selalu mendorong saya, termasuk memberikan nama Tepi Sawah. Saya mengucapkan terima kasih sama Bapak Ibu saya, karena beliau kerja keras, beliau memberikan contoh kepada saya bagaimana beliau tidak mengenal lelah bekerja dari jam 6 pagi sampai juga jam 8 malam beliau kalau bekerja. Kalau untuk harapan saya, untuk anak-anak saya punya anak 5, 2 laki-laki, 3 perempuan, kebetulan hobi makan. Mereka sangat mengerti, mereka sendiri juga sudah mempunyai restoran masing-masing. Saya juga sudah mencatat semua menu saya, resep saya, dan saya simpan nanti untuk generasi yang akan datang biar bisa meneruskan usaha ini tidak hilang, sama dengan saya dan istri mungkin dipanggil oleh Tuhan, karena semua kita akan menghadap ke Ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa.